Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswatin Januari. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang analisis pasar dan lingkungannya. Pengertian pasar dan analisis pasar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau kekuatan-kekuatan permintaan dan pemasaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Analisis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu analyze yang berarti memisahkan, memeriksa yang teliti, dan pada hakikatnya adalah penyelenggaraan mempelajari berbagai masalah pasar. Jadi, analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama, faktor umur. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor selera. Yang keempat, faktor agama. Yang kelima, faktor budaya. Dan yang keenam, faktor musim. Selanjutnya ada permasalahan di dalam ruang lingkup analisis pasar. Ruang termasuk barang dan jasa yang dipasarkan. Cara terbaik dalam memperkenalkan produk yang dibuat oleh perusahaan adalah melalui jalur promosi, dan pelaksanaannya dimulai dari pemasangan alat atau banner. Pemasangan iklan dapat dilakukan melalui surat kabar, majalah, TV, radio, dan pameran. Yang kedua ada letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Yang ketiga ada organisasi pembelian. Yang keempat, kegiatan pembelian. Yang kelima, perkembangan pembelian. Dan yang terakhir, saingan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan analisis pasar. Tujuan mengadakan analisis pasar adalah ingin menganalisasi siapa-siapa yang memakai, menggunakan barang dan jasa. Apakah barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau dijual belikan? Tujuan analisis pasar yang pertama, mengenali lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dan bidang pemasaran, dan mengenal ciri-ciri pasar. Selanjutnya ada keuntungan analisis pasar. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya. Yang kedua, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Yang keempat, barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan menjadi terkenal. Yang keempat, hasil produksi perusahaan akan digemai konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada hubungan antara pasar dan strategi bisnis. Hubungan dari analisis pasar dan strategi bisnis adalah di mana strategi bisnis berorientasi pada cara untuk melakukan sebuah persaingan bisnis di pasaran guna mendapatkan atau mencapai tujuan pencapaian, dan strategi bisnis sebuah perusahaan dapat bersaing dengan cara-cara yang terus diperbarui. Selanjutnya ada definisi rincian pasar atau risiko pasar. Definisi risiko pasar. Risiko pasar termasuk risiko kenaikan atau penurunan nilai pasar atau harga instrumen keuangan. Yang kedua, perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Selanjutnya ada hubungan risiko pasar dengan strategi bisnis. Hubungan antara risiko pasar dengan strategi bisnis adalah risiko pasar sebagai salah satu risiko yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam suatu persaingan bisnis, di mana sebuah risiko tersebut dalam diminimalisir dengan adanya strategi bisnis.
Strategi bisnis yang memuat kebijakan-kebijakan dan garis-garis pedoman yang menentukan cara sebuah perusahaan bersaing dalam dunia pasar. Tentunya dapat membantu menurunkan tingkat risiko pasar yang akan dihadapi. Adapun bentuk-bentuk risiko pasar ada dua jenis, yaitu general market risk atau risiko pasar secara umum, yang kedua specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. General market risk atau risiko pasar secara umum, general market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa terbatas menyeluruh. Market environment atau lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Selanjutnya, ada market environment atau lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal termasuk mikro dan lingkungan eksternal dimaksud dengan makro. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, perusahaan lingkungan internal memiliki fungsi pemasaran dan fungsi non-pemasaran. Pada umumnya, perlu dibedakan pada aspek sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dan organisasi. Yang kedua, aspek manusia. Yang ketiga, aspek alat-alat manajemen dan teknologi. Yang keempat, aspek non-pemasaran. Adapun lingkungan eksternal merupakan kegiatan pemasaran atau yang berpengaruh tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali perusahaan atau pemasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau ada materi yang kurang paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.